Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Doa untuk orang yang menghina kita dan cara menyikapinya. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat mungkin jika ada orang lain yang tidak menyukai kita. Bahkan mungkin ada orang yang secara frontal menghina kita. Sebagai Muslim, kita harus menyikapi sesuai dengan tuntunan yang benar, antara lain dengan mendoakan orang tersebut. Dalam video ini kita ulas mengenai doa untuk orang yang menghina kita, serta cara menyikapinya sesuai pandangan ulama. Doa untuk orang yang menghina kita. Bagaimanakah doa untuk orang yang menghina kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad sendiri sering mendapat hinaan dari kaum kafir. Beliau mencontohkan untuk mengucapkan doa yang baik. Nomor 1. Memohonkan ampun. Ketika mendapatkan hinaan, Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT agar dosa-dosa orang tersebut diampuni. Ucapan Rasulullah berikut ini dapat kita contoh adalah sebagai berikut. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kaumku, mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 2. Doa minta perlindungan Allah dari fitnah. Hinaan dapat berupa fitnah. Mustasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Pringsewu, Lampung, Kiai Haji Sujadi yang dilansir NU Online mengatakan agar sebaiknya Muslim tetap bersabar dan berlindung kepada Allah. Hal ini pernah dialami Siti Maryam, ibunda Nabi Isa yang difitnah kaumnya. Doa Maryam termaktub dalam surat Ali Imran ayat 173 yang dalam bahasa Arab yaitu Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ayat tersebut dapat menguatkan hati kita menghadapi fitnah dan meyakini bahwa Allah yang akan menolong kita. Nomor 3. Mendoakan agar berlapang dada. Orang lain menghina kita karena mungkin merasa iri dan dengki. Berikut ini doa untuk orang yang menghina kita karena merasa iri dan dengki. Yang artinya, ya Allah, ampunilah para pendengki kami karena mereka dalam kesempitan hatinya tidak kuat melihat nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kami, bukan pada mereka. Andai berhati lapang, mereka tentu tak akan iri dengki kepada kami. Dalam Imam Abdul Wahab Asy-Syarani, Tanbihul Muktarin, Semarang, Toha Putra tanpa tahun, halaman 37. Cara menyikapi hinaan dari orang lain. Mendapat hinaan dari orang lain mungkin akan membuat hati kita sakit dan bersedih. Namun, bukan berarti kita harus membalasnya dengan hal serupa atau mendoakannya dengan keburukan. Berikut ini cara menyikapi hinaan dari orang lain
sesuai dengan pandangan ulama. Nomor 1. Dianjurkan mendoakan yang baik. Kitab Syarah Hisnul Muslim karya Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmadi menjelaskan adanya hadis tentang anjuran berdoa untuk kebaikan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang sudah sangat kurus seperti seekor anak ayam. Beliau bertanya kepada orang tersebut, "Apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya?" Orang itu menjawab, "Ya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang telah Engkau tentukan hukumanku di akhirat, tolong segerakanlah hal itu untukku di dunia." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Maha suci Allah, bukankah sebaiknya kamu berdoa saja, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang itu kemudian sembuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor 2. Jangan melewati batas. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali mengingatkan agar tidak mendoakan jelek kepada orang yang menzolimi kita. Dikhawatirkan bobot doa kita melebihi batas kezoliman orang tersebut, sehingga justru kita yang berbalik berbuat zolim kepadanya. Hal ini sebagaimana keterangan Syekh M. Nawawi Banten yang menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah tersebut, yang artinya, peliharalah mulutmu agar tidak mendoakan seorang pun dari makhluk Allah sekalipun kamu dizolimi oleh orang tersebut. Serahkan urusannya masalah orang yang menzolimimu kepada Allah. Cukup Allah yang menyelesaikannya. Dalam hadis disebutkan, sungguh orang yang dizolimi mendoakan kebinasaan untuk orang yang menzoliminya sampai lunas terbayar, pembalasan dengan kezoliman yang setimpal, tetapi yang tersisa kemudian adalah kelebihan, ketambahan hak orang yang berbuat zolim terhadapnya, terhadap orang yang dizolimi yang akan dituntut olehnya. Maksudnya, orang yang zolim kelak akan menuntut kelebihan haknya terhadap orang yang dizoliminya pada hari kiamat. Ditulis dalam Syekh M. Nawawi Banten, Marakil Ubudiyah ala Bidayatul Hidayah. Nomor 3. Berintrospeksi diri. Salah satu mutasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Zaki Mubarak, dalam akun Facebook miliknya, Jumat 24 November 2023, menjelaskan sikap yang harus dilakukan ketika ada orang yang menghina kita adalah berintrospeksi. Dari orang yang mencela, kita harus mengambil pelajaran dari ucapan mereka karena dia itu menunjukkan kekurangan kita. Untuk itu, baik ada orang yang menghina maupun mencemooh dan membenci kita sama-sama tahu itu menunjukkan apa yang salah pada diri kita dan harus diperbaiki, tuturnya. Nomor 4. Doa buruk untuk orang kafir zolim. Dikutip dari situs Institut Agama Islam Syahid,
Sebagian ulama memperbolehkan berdoa keburukan jika hinaan dilakukan oleh orang kafir yang zolim dan menginjak kemuliaan agama Islam. Namun, jika hinaan tidak sampai menginjak kemuliaan agama, cukuplah berdoa agar mendapatkan ampunan dan diberikan taubat. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Jilid 1, halaman 352, ia mengomentari hadis mengenai Nabi yang pernah mendoakan Abu Jahal dan kawan-kawan dengan kebinasaan. Dan dalam hadis tersebut ada kebolehan mendoakan keburukan untuk orang zolim. Akan tetapi, sebagian ulama berkata, tempat diperbolehkan doa itu adalah apabila orang zolim itu adalah orang kafir. Adapun orang muslim, maka sunnahnya adalah memintakan ampunan dan mendoakan agar bertobat. Syekh Badruddin Al-Aini menjelaskan dalam Umdatul Qori, orang kafir yang kezolimannya sampai menginjak kemuliaan Islam boleh didoakan dengan kebinasaan. Sebagian ulama berkata, apabila mereka, orang kafir yang zolim, menginjak-injak kemuliaan agama, maka didoakan dengan kebinasaan. Apabila tidak sampai menginjak-injak, maka didoakan agar diberi tobat. Ditulis pada kitab Umdatul Qori, jilid 7, halaman 27. Nah, itulah tadi sejumlah doa untuk orang yang menghina kita. Jika menerima hinaan, sebaiknya kita menyikapinya sesuai tuntunan Nabi Muhammad dan para ulama. Wallahu a'lam bishawab.